Perkenalkan, nama saya Kanasi, saya dari kelas A2 Mencen Pagi. Di sini saya akan membacakan penjelasan materi dari pengecer. Apa itu pengecer? Pengecer adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga. Dalam suatu saluran distribusi, pengecer memainkan peran sangat penting sebagai penengah antara produsen, agen, dan para supplier lain dengan konsumen akhir. Ada 4 fungsi utama pedagang eceran, yaitu sebagai berikut. 1. Perantara antara distributor dengan konsumen akhir. 2. Penghimpun berbagai kategori jenis barang yang menjadi kebutuhan konsumen. 3. Tempat rujukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan konsumen. 4. Penentu eksistensi barang dan dari manufaktur di pasar konsumen. Jenis-jenis toko baru muncul untuk memenuhi berbagai konsumen atas berbagai level dan jenis pelayanan. Para pengecer dapat memposisikan diri mereka dalam rangka menawarkan salah satu dari 4 tingkatan pelayanan. Organisasi pengecer sangat beragam dan bentuk-bentuk baru bermunculan. Ada pengecer toko, penjualan eceran tanpa toko, dan berbagai organisasi eceran lainnya. Bentuk-bentuk pengecer berdasarkan line periodiknya adalah sebagai berikut. A. Toko khusus atau specialist store, suatu toko yang khusus menjual line produk terbatas dengan macam barang yang cukup banyak dalam line tersebut. B. Toko serba ada atau department store, yaitu toko yang menjual beberapa line produk. C. Toko swalayan, yaitu toko yang cukup besar dan menyediakan seluruh kebutuhan rumah tangga, barang-barang domestik, bahkan obat-obatan. D. Toko kebutuhan sehari-hari atau convenience store, yaitu toko yang relatif kecil yang terletak di daerah pemukiman yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. E. Toko super atau superstore, yaitu toko yang rata-rata memiliki ruang jual yang sangat luas dan bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen akan produk makanan dan bukan makanan yang dibeli secara rutin. F. Toko pemberi potongan harga atau discount store, yaitu toko yang memberikan potongan harga dalam menjual barang-barang produk standar dengan harga lebih murah daripada pedagang biasa dengan cara memperoleh margin laba sedikit tetapi volume penjualan besar. G. Toko gudang, yaitu suatu operasi penjualan yang penjualannya dikurangi diberi potongan harga. Dalam membangun suatu perusahaan atau bisnis retail perlu adanya strategi-strategi dalam meningkatkan kualitas suatu bisnis retail. Strategi yang digunakan yaitu salah satunya bauran eceran yang harus sesuai dengan bisnis yang digeluti sehingga membawa dampak positif terhadap perkembangan bisnis tersebut. Adapun tujuan dari bauran eceran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Untuk mencapai target perusahaan. 2. Agar dapat membandingkan distribusi barang kepada konsumen akhir. 3. Agar dapat membandingkan dengan retail lainnya melalui strategi-strategi yang digunakan. 4. Untuk memperlancar proses penjualan sehingga menambah jumlah konsumen. 5. Untuk mempermudah konsumen mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari. Suatu bisnis eceran dapat berkembang dengan baik jika strategi-strategi yang digunakan telah diterapkan dengan baik pula. Selain tujuan dari bauran eceran, adapun manfaat yang didapat perusahaan diantaranya sebagai berikut. 1. Target perusahaan dapat tercapai. 2. Kegiatan perusahaan dapat terkoordinir dengan baik. 3. Membentuk citra baik perusahaan di mata konsumen. 4. Menambah omset penjualan perusahaan. 5. Memberi masukan yang baik untuk perkembangan perusahaan. Contoh pengecer di Pontianak. Gas LPG. Alasan disebut pengecer, dalam prakteknya di pasar, para pengecer melakukan pembelian di sub penyalur atau pangkalan LPG PSO. Praktek ini merupakan jalur distribusi non-formal.
Konsumen pun kerap melakukan pembelian di pengecer. Strategi pengecer. Yang pertama, dimulai dengan target pasar. Yang kedua, membangun persona target pasar. Yang ketiga, melakukan branding. Yang keempat, harga yang ditawarkan. Yang kelima, promosi. Dan yang keenam, terus berkembang dan meningkatkan produk. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih.